Haleluya. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Lukas pasal 4 ayat 1-13 saya bacakan. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di dalam Roma 6 ayat 16, kita sudah mendengar bahwa barang siapa menyerahkan diri kepada seseorang untuk menjadi hamba, untuk mentaatinya, maka dia menjadi hambanya dan dia harus taat. Waktu Adam dan Hawa dicoba oleh iblis, mereka menyerahkan diri mereka dengan mentaati apa yang iblis katakan, yaitu iblis menghasut makan buah dan mereka makan sehingga iblis memperoleh kuasa atas bumi. Nah, di ayat yang ke-6 Lukas pasal yang keempat, iblis berkata, "Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku." Dia dapat itu dari Adam dan Hawa. Kekuasaan atas seluruh dunia itu dia dapat dari Adam dan Hawa. Dan dia mau mencoba untuk merebut kerajaan sorga dari Yesus melalui cobaan ini. Jadi kalau Yesus mentaati perkataan iblis, maka dia pun akan mendapat kuasa atas seluruh kerajaan sorga. Tetapi Yesus beda. Dia menang atas iblis, sehingga iblis tidak berhasil memperoleh kerajaan sorga. Apa maksud saya membawa firman ini, renungan ini kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari? Maksud saya, kalau kita percaya kepada Yesus, Dia yang tidak dapat dikuasai oleh iblis, melainkan Dia tetap penguasa sorga, Dia tetap menjadi penguasa atas segala-galanya, maka kita yang ada orang-orang yang percaya kepadanya, maka kita adalah menjadi miliknya. Dan jika kita menjadi miliknya, Roma pasal 8 ayat 31 katakan, "Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita?" Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kalau kita milik Allah, maka Allah di pihak kita. Jika Allah di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Engkau menguatkan kami, Tuhan. Jika Engkau di pihak kami, siapa yang menjadi lawan kami? Tidak ada, Tuhan, karena Engkau penguasa atas segala-galanya. Dan Engkau tidak bisa dikalahkan. Engkau tidak bisa ditipu. Engkau tidak bisa direbut kekuasaan-Mu daripadamu oleh iblis. Untuk itu Tuhan, kami merasa tenang, kami merasa damai sejahtera Tuhan, karena Engkau Allah kami bersama dengan kami dan menjadi milik kami di pihak kami. Kami dapat menjalani segala aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan dengan damai sejahtera, karena kami memiliki keyakinan Engkau beserta kami. Tuhan, kami juga memiliki keyakinan Engkau memberi hikmat, mengurapi kami, sehingga Tuhan dalam menjalankan pekerjaan-pekerjaan kami, baik yang profesional bekerja maupun yang wirausaha Tuhan,
Tuhan yang memberi hikmat. Apapun yang kami hasilkan, barang dan jasa, semuanya menghasilkan dengan kualitas yang terbaik. Dan semuanya kami mau kembalikan bagi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dan bagi anak-anak-Mu yang sekolah, yang kuliah, Tuhan Kau juga yang memberkati mereka, memberi hikmat. Apa yang mereka pelajari dapat mereka mengerti, dapat mereka pahami, dapat mereka ingat, sehingga mereka dapat memperoleh hasil yang baik dan prestasi yang baik. Bagi umat-umat-Mu Tuhan yang butuh jalan keluar, juga Tuhan berikan jalan keluar. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan juga terima kasih Engkau jaga lindungi setiap kami, jauhkan dari mara bahaya, binatang, hal-hal yang tidak menyenangkan, jauhkan dari sakit, penyakit, virus, bakteri, juga jauhkan dari orang-orang yang berniat jahat. Kami serahkan hidup kami kepadamu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin.